kelas 1 sampai kelas 3. Shalom. Miss Maria ucapkan selamat tahun baru 2022 untuk kita semua. Boleh tepuk tangan dong. Yeay, kita sungguh bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita sehingga kita masih boleh untuk masuk ke tahun yang baru. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kamu dan kehidupan saya. Kita bersyukur karena kita juga memulai semester yang baru. Ini ibadah yang pertama di semester yang kedua. Wah, puji Tuhan ya, kita masih boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Mari saat ini kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan hatinya anak-anak, pikirannya anak-anak semua untuk datang kepada Tuhan. Nah, hari ini ibadah siswa kita punya satu tema, hatiku rumah Kristus. Biarlah kiranya hati kita terus menjadi kesukaannya Tuhan untuk berdiam di dalam hidup kita selama-lamanya. Nah, biarlah hidup kita berikan kepada Tuhan, akal kita untuk Tuhan, iman kita untuk Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian ini, hatiku untuk Tuhan. Dengan penuh sukacita, pujikan lagu ini ya. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan, yang telah bebaskanku hatiku. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan, yang telah bebaskanku. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Kau tak akan menyesal. Hatiku untuk Tuhan, hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan, yang telah bebaskanku. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Kau tak akan menyesal. Katakan sama-sama Miss Maria, kau tak akan menyesal. Kau tak akan menyesal. Sekali lagi, kau tak akan menyesal. Kau tak akan menyesal. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu. Kita mau mengawali ibadah siswa dan Google Meet. Terima kasih ya Tuhan. Lia, amin. Dadah. Anak-anak, pujian tadi yang sudah kita berikan kepada Tuhan, biarlah menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan. Yuk, siapkan persembahannya yang baik. Kalau kalian misalnya tidak bisa transfer, nanti bisa ditaruh di dalam amplop, nanti dititipkan ke mama atau papa pas ke sekolah, nanti bisa dititipkan ke wali kelasnya masing-masing. Kita mau menaikkan sebuah pujian, Show Me Your Ways. Your truth, all my hope.
teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan, atas apa yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan persembahan ini untuk-Mu sebagai rasa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, Tuhan Yesus rindu supaya kita semua semakin bertumbuh di dalam iman kita, pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Dan kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya firman itulah yang terus ada dalam hati kita, menolong kita bertumbuh dan berbuah semakin lebat untuk Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Yang semangat sama-sama Miss Maria ikut gerakannya. Firman Tuhan ada di hatiku. Dengan penuh sukacita ya, kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, berbuah semakin besar, berbuah, berbuah semakin besar, berbuah, 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 tapi banyak ya di banyak tempat. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Wah, Momon bagus sekali nyanyiannya ya, keren. Nah, Mon, kamu kesini dalam rangka apa, Mon? Aku mau bercerita loh, Miss Lucy. Oh, kamu mau bercerita? Oh, mau bercerita tentang apa, Mon? Coba, kami mau dengar loh cerita kamu. Begini loh teman-teman, aku mau cerita tentang seorang temanku. Oh, seorang temanmu, kenapa, Mon? Temanku itu dapat nilai jelek, lalu dia marah-marah. Oh, dia marah-marah. Kenapa? Karena temannya dapat nilai 100. Waduh, katanya kenapa nilaiku jelek sekali. Oh, gitu. Terus yang lucunya lagi, kalau mamahnya nyuruh dia kerja apa, ngambil apa gitu, terus dia tidak mau. Oh, tidak mau? Maksudnya tidak mau melakukan? Iya, Miss Lucy, boleh nggak seperti itu sebagai anak Tuhan? Oh, sebagai anak Tuhan harusnya ya nurut sama orang tuanya, TAAT sama orang tuanya. Terus kalau dia dapat nilai jelek ya dia harus lebih belajar lagi dengan sungguh-sungguh gitu loh, Mon. Iya, makanya aku juga bingung sekali, Miss. Katanya anak Tuhan, tapi dari hatinya wah selalu bersungut-sungut. Marah-marah. Apalagi ndak nurut. Oh, aduh, ndak nurut. Wah, iya ya. Betul juga, Mon. Miss, apa? Apa seperti itu anak Tuhan? Oh, tidak seperti itu anak Tuhan ya. Oke, Momon. Kalau gitu hari ini Miss akan menjelaskan sama kalian, baik teman-teman di rumah maupun dengan Momon, tentang bagaimana sebagai anak Tuhan itu hatinya harusnya untuk Tuhan ya.
hatinya adalah rumah Tuhan. Gitu, Mon. Oke, Miss Lucy, aku mau dengar ceritanya. Oke, siap. Shalom anak-anak semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar anak-anak semuanya? Pasti hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini bertemu lagi dalam ibadah siswa. Nah, saatnya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan sukacita dan penuh semangat. Kami Tuhan mau sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan kami mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, tadi teman kita si Momon, dia itu bingung. Kenapa ya? Kok katanya temannya itu selalu marah-marah, bersungut-sungut. Apa itu, Miss? Tadi katanya. Apa itu benar hati mereka itu rumah Tuhan? Masa yang keluar dari mulutnya marah-marah, sungut-sungut, tidak taat? Nah, hari ini kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Yuk anak-anak yang ada di rumah kita buka Alkitab kita ya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ada tulisannya di depannya Miss Lucy ini ya. Yuk kita akan sama-sama membaca. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Anak-anak, dalam Alkitab tadi yang disebut sebagai hatiku rumah Tuhan, hatiku rumah Kristus adalah ketika aku atau kita benar-benar membuka hati kita untuk menjadi rumah Kristus, tempat tinggal Yesus. Galatia 2 ayat 20, di sana Rasul Paulus berkata bahwa dirinya bukan miliknya lagi, tetapi hidupnya milik Kristus yang tinggal di dalam hidupnya. Rasul Paulus menyadari bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah menyelamatkan kehidupannya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah menebus dia dari dosa. Tuhan Yesus sudah membayar lunas hidupnya. Makanya Paulus berkata bahwa hidupnya milik Kristus. Dan Paulus bukan hanya berkata-kata saja, tetapi dinyatakan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita lihat dalam pelayanannya banyak sekali sebenarnya tantangan, banyak sekali masalah, kesulitan yang dihadapi. Tetapi kita lihat Rasul Paulus tidak membuat dia mengeluh, marah-marah. Itu semua tidak menjadi alasan membuat Rasul Paulus protes dan mundur dari Tuhan. Ingat pada waktu Rasul Paulus anak-anak di dalam penjara bersama dengan Silas, kakinya dipasung, tangannya diikat, lalu sebelumnya dia dipukul, didera, sehingga banyak luka-luka di dalam tubuhnya. Karena apa? Karena memberitakan tentang Yesus kepada semua orang. Tetapi lihat, Rasul Paulus tidak marah-marah. Ya, Rasul Paulus tidak marah-marah, tidak protes, ya. Tidak marah-marah, tidak protes atau dia meninggalkan Tuhan. Tetapi kita lihat Rasul Paulus dia bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, ya,
berdoa dan dia tidak mau kecewa kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan terus, dia memuliakan Tuhan. Mengapa hal ini dilakukan oleh Rasul Paulus? Karena hatinya sudah tempat rumah Tuhan. Apapun yang dialami dalam hidupnya, hatinya sudah tempatnya atau rumah Tuhan. Memang hidup yang kita alami tidak mudah. Kita sering dihadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apalagi ini semester baru, tahun yang baru ya. Pasti ada hal-hal kesulitan yang kita alami dalam pembelajaran kita. Ada lelah, capek. Tapi ingat anak-anak, kita harus ingat baik-baik. Itu bukan alasan membuat hati kita jadi bukan rumah Tuhan. Yaitu dari hati kita keluar hal-hal yang mengeluh, protes, kecewa, marah-marah, atau bahkan meninggalkan Tuhan. Ingat anak-anak, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang dialami Tuhan Yesus di atas kayu salib. Penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menyelamatkan hidup kita, sudah menebus kita dari dosa. Tuhan Yesus sudah membayar lunas dosa kita di atas kayu salib. Hidup kita ini sudah milik Tuhan. Jadi kita harus mengikuti maunya Tuhan. Harus senantiasa memuliakan Tuhan. Itulah namanya anak yang hatinya rumah Tuhan. Ya, jadi mari kita percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Hari ini adalah awal kita memasuki semester 2. Pastinya, sekali lagi Miss Susi ingatkan, ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan, hambatan yang kita hadapi. Tapi mari, apapun yang kamu hadapi di semester ini, mari kita hadapi. Ingat, kamu sudah milik Kristus. Ayo tunjukkan bahwa kamu milik Yesus. Hidupmu milik Yesus. Kitalah yang harus mengikuti apa maunya Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus percaya apa yang dibuat itu yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Anak-anak, apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi apa yang menurut Tuhan baik itu sudah pasti yang terbaik buat kita. Amin anak-anak. Mari kita akan membaca ayat hafalan kita dari kitab Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang bisa Miss bagikan buat kita semua. Mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Yesus sudah berkorban bagi kita di atas kayu salib, sudah menebus hidup kita, sudah membayar lunas dosa kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, kami diingatkan bahwa hati kami adalah rumah Tuhan. Kami adalah milik Kristus yang sudah Engkau bayar dengan lunas di atas kayu salib. Engkau telah menebus kami dari dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan percaya dan yakin, dan kami mau senantiasa hidup di dalam Engkau
mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan hati kami selalu bersyukur, bersemangat, dan kami yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, hidup kami adalah milik Engkau, dan Engkau akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu di semester ini. Engkau Tuhan yang senantiasa bertahta di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oh begitu toh Miss Lucy, aku sudah tahu, sudah paham firman Tuhan. Oh, apa yang kamu ketahui, Mon? Coba jelaskan secara singkat loh ya, jangan lama-lama. Iya, hidup kita sudah milik Tuhan. Kita sudah ditebus dengan lunas di atas kayu salib. Nah terus, oleh sebab itu, hati kita sudah rumah Tuhan. Yang keluar dari hati kita adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, marah-marah itu adalah yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan, enggak, Mon? Tentu tidak, Miss Lucy. Terus harus nurut enggak sama orang tua? Nurut dong. Nah, bagus sekali Momon ya. Nah, mulai sekarang anak-anak dan Momon harus yakin dan percaya bahwa kamu adalah rumah Tuhan, rumah Kristus. Oke? Oke Miss Lucy, teman-teman semuanya. Selamat tahun baru. Selamat mengikuti semester 2. Dadah. Anak-anak, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar menolong kita untuk terus belajar mengasihi Tuhan Yesus yang sudah ada di mana? Di dalam hati kita yang adalah rumahnya Tuhan Yesus. Mari saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya undang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Taruh tangan kanannya di dada. Kita mau menyanyikan dengan penuh semangat lagu Mars Kalam Kudus. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara